paham saya itu orangnya gampang kasihan sama orang. Dalam hal ini saya suka kasihan sama anak duafa. Saya punya tetangga, ayahnya ODGJ, ya, mamahnya pengamen. Awalnya kasihan dan sampai sekarang saya sayang sama anak ini. Anak ini perempuan, usianya 14 tahun, kelas 5 SD, Ustadz. Seiring waktu ibu saya nggak suka, nggak setuju, ya, dengan alasan menyayangi anak orang mendingan menyayangi orang tua. Kalau suami saya sih setuju-setuju saja. Apa yang harus saya lakukan? Ya, teman-teman sekalian, ya, tentu suatu kemuliaan kalau kita menyayangi orang yang terpuruk, duafa, ya. Itu suatu keutamaan gitu. Kalau kita sayang kepada orang-orang lemah itu. Dan kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka nolong orang lain gitu. Tapi ada suatu ungkapan dari ibu Anda, kamu mah ari anak batur disayangi, ari kamamah tidak pernah perhatian kamu teh. Ari anak batur dinafkahi, ari mamah enggak. Nah, Anda bingung, saya teh kudu kumaha. Oke, Anda bisa baca surat An-Nisa ayat 36. Jawabannya ada di situ. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan menyekutukannya. Ibadah sama Allah, jangan menyekutukannya. Setelah Allah nyuruh kita semua ibadah dan kita dilarang menyekutukannya, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ayah bundamu. Jadi kalau bicara urutan berbuat baik, menurut surat An-Nisa ayat 36, ibu bapak nomor hiji. Wabidzil qurba, baru kepada kerabat dekat, ya, kerabat dekat. Jadi Islam tuh mengajari menyantuni itu ada apa ya? Lingkaran pertama orang tua. Lingkaran kedua kerabat dekat, ayah, adik, kakak, gitu kan? Adik, kakak, paman, bibi, itu bidzil qurba. Waliyatama, anak yatim yang ada kekerabatan. Kan anak yatim teh bisa saja, ya nggak ada kerabat, nggak ada apa. Tapi boleh jadi dalam keluarga saya itu ada yang yatim, ya. Nah itu. Wal masakin, miskin, ya. Wal jaridil qurba, gitu, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga jauh. Apa sih tetangga dekat dan tetangga jauh? Kalau tetangga dekat mah tetangga yang secara fisik memang bersebelahan, berdekatan. Nah, makanya kita harus hati-hati kalau bertetangga itu. Jangan nyimpen mobil seenaknya, ya kan gitu. Jangan parkir semaunya gitu. Jangan nyimpen barang yang kira-kira akan mengganggunya kecuali minta izin dulu gitu, ya. Jangan menggunakan milik tanpa izinnya gitu. Nah, itu tetangga dekat. Tetangga jauh, kalau tetangga jauh mah secara fisik jauh, tapi secara batin dekat, ya. Ada dua orang bersahabat, yang satu di Ujung Berung, yang satu di Cimahi. Tapi kemana-mana bareng, ke pengajian bareng, kanu maut bareng, kursus bareng, nah gitu. Yang satu di Ujung Berung, yang satu di Cimahi. Kan secara fisik jauh, tetangga jauh, tapi secara batin mereka dekat. Nah, ya, wabnis sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan untuk ibadah. Seperti adik-adik kita yang jauh dari orang tuanya, kos di sini, mencari ilmu, itu ibnus sabil. Nah, ini adalah urutan-urutan kita berbuat baik. Jadi sebenarnya orang tua Anda nggak salah juga. Kalau bilang, Neng, kamu mah ari anak batur disantuni, ari mama tara diperhatikan, ya omongan orang tua Anda benar gitu loh. Anda benar, Anda tuh penyayang gitu.
Tapi kan sayang Anda ke orang tua harus melebihi sayang Anda ke yang lain, benar nggak? Nah, jadi gimana tuh Pak Aam? Ya berbagi saja. Prioritaskan orang tua. Kalau ada rezeki untuk membantu yang Anda ceritakan tadi, ya bantulah. Jadi berkeseimbanganlah, ya. Jadi jangan sampai kalau Anda punya uang 500.000, full semuanya ke anak yang Anda sayangi itu. Ya tidak salah, tetapi menurut syariat bukan begitu. Anda punya uang 500.000, kasih ke orang tua 300. 200.000 nak untuk membantu orang itu. Gitu. Jadi gimana? Ya urutannya seperti itu yang menurut agama. Bahwa memuliakan orang tua, membantu orang tua, itu lebih penting dari sekedar sebuah persahabatan. Makanya aneh juga kalau ada orang yang bisa duduk-duduk sama teman-temannya, bisa kongkow-kongkow ya, di kafe gitu. Tapi nggak pernah ngasih gitu sama orang tuanya. Walaupun cuma untuk beli pulsa, walaupun cuma sekedar untuk token listrik, nggak pernah kepikir gitu. Tapi dia bisa gitu, ya, duduk-duduk, makan-makan, jajan-jajan gitu dengan teman-temannya. Tapi kok nggak ada gitu keinginan, aku mau ngebantu emak, walaupun cuma bayarin token listrik gitu. Aku mau bantu emak, walaupun cuma beliin minyak goreng gitu. Ya, nah yuk. Kita evaluasi lagi cara baik kita kepada orang. Jangan sampai Arika babaturan ke temen tuh jor-joran, ya. Sementara ke orang tua sendiri pelit. Gitu. Nah ini coba Anda perhatikan surat An-Nisa ayat 36. Ya Anda niat bagus tapi tetap harus berada dalam jalur syariat sebenarnya. Supaya apa? Ya supaya apa yang Anda lakukan itu berkah tentu saja ya. Supaya apa yang Anda lakukan itu berkah.